Kita membutuhkan metode ilmiah untuk memastikan upaya dalam menjelaskan bagaimana dunia bekerja menghasilkan pengetahuan yang valid dan dapat diyakini kebenarannya. Pendapat, keyakinan, pengamatan biasa, dan logika informal bukanlah merupakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode tersebut terlalu subjektif dan rentan terhadap kesalahan. Metode ilmiah didasarkan pada pengamatan yang sistematis dengan logika formal yang diterapkan secara konsisten. Menerapkan ketiga sikap ini meningkatkan peluang kita untuk mendapatkan penjelasan yang valid. Metode ilmiah juga memberikan kita cara untuk mengevaluasi sebuah klaim ilmiah atau hipotesis yang kita ajukan. Metode ini memberikan bukti secara empiris untuk tesis atau hipotesis yang kita ajukan. Metode ilmiah dapat dijelaskan menurut 6 prinsip. Jika penelitian kita memenuhi ke-6 prinsip ini, maka kita dapat menyatakan bahwa penelitian kita merupakan penelitian ilmiah. Dan tesis atau klaim yang kita ajukan dapat menjadi bagian dari perdebatan ilmiah. Prinsip pertama mengharuskan hipotesis dapat diuji secara empiris. Ini berarti, sebagai peneliti, kita harus mengumpulkan bukti atau observasi empiris yang akan mendukung atau bertentangan dengan hipotesis yang kita ajukan. Misalkan saya berhipotesis bahwa kucing kami lebih mencintai saya daripada dia mencintai istri saya, meskipun istri saya mengatakan sebaliknya. Untuk menguji hipotesis ini secara empiris, kita perlu mengumpulkan observasi atau data. Tapi bagaimana kita bisa mengobservasi bahwa kucing kami lebih mencintai saya? Kita tidak bisa bertanya secara langsung pada kucing tentang perasaannya. Ketika kami berdua sepakat bahwa kucing tidak bisa mengungkapkan cinta dengan cara apapun, maka tidak ada yang bisa diamati. Artinya, tesis atau hipotesis ini tidak dapat diuji secara empiris. Prinsip kedua adalah replikasi. Sebuah penelitian beserta temuannya harus dapat direplikasi. Artinya, penelitian yang kita lakukan harus dapat diulangi dengan hasil yang sama atau mendekati sama. Jika hasil yang diharapkan terjadi hanya sekali, maka hasil yang didapat dari penelitian kita bisa saja hanya kebetulan. Katakanlah saya berhasil meyakinkan istri saya bahwa kucing kami akan menghabiskan lebih banyak waktu di pangkuan orang yang paling dia sayangi. Kemudian saya mengamati bahwa pada minggu ini, kucing kami tersebut duduk di pangkuan saya 2 kali lebih banyak dibandingkan duduk di pangkuan istri saya. Apakah itu berarti hipotesis saya dapat diterima? Apakah terbukti bahwa kucing kami itu lebih mencintai saya? Nah, hipotesis tersebut akan dianggap masuk akal jika kita dapat menunjukkan bahwa hasilnya sama di minggu-minggu berikutnya atau bulan-bulan berikutnya. Tetapi, bagaimana jika kucing kami tersebut mati? Sehingga kami tidak dapat memeriksa hipotesis awal kita. Ini artinya, studi tidak lagi dapat direplikasi. Untuk melihat apakah hasilnya mereplikasi, kita harus dapat mengulangi studi tersebut seperti yang kita lakukan semula. Prinsip ilmiah yang ketiga adalah objektif. Prinsip ini berarti bahwa orang lain dapat mengulangi penelitian dengan metode yang sama tanpa kehadiran peneliti aslinya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak masalah siapa yang melakukan penelitian, hasilnya akan sama atau mendekati sama. Setiap orang harus bisa mendapatkan hasil penelitian yang sama berdasarkan uraian asumsi dan prosedur yang sama. Prinsip keempat adalah transparansi. Transparan erat kaitannya dengan bersikap objektif. Ini berarti bahwa peneliti perlu berbagi secara publik asumsi apa yang dibuat, bagaimana konsep didefinisikan, prosedur apa yang digunakan, dan informasi lain yang relevan untuk prosedur replikasi yang akurat. Prinsip kelima menyatakan bahwa hipotesis harus dapat disangkal. Hipotesis yang dapat disangkal atau tidak terbukti adalah prinsip yang sangat penting. Hipotesis dapat disangkal jika kita dapat membayangkan akan dapat menemukan temuan yang bertentangan dengan hipotesis awal kita. Prinsip terakhir dari prinsip ilmiah yaitu konsistensi logis. Hipotesis harus konsisten atau koheren secara logis. Artinya, suatu hipotesis tidak boleh memiliki kontradiksi internal. Ini berarti peneliti harus konsisten dengan apa yang mereka anggap sebagai bukti konfirmatori atau bukti kontradiktif. Mari kita simpulkan. Pertama, metode ilmiah artinya dapat diuji secara empiris, kemudian dapat diuji berulang kali,
Dan kemudian objektif dapat diuji secara independen oleh orang lain. Kemudian yang keempat, transparan. Yang kelima, falsifiable atau dapat disangkal. Dan yang terakhir, konsisten secara logis.